Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kita bisa hadir di sini di ruang Zoom ini dalam Komsel besar ke-142 dari komunitas Pemurian Hati. Siapa di sini yang yakin bahwa diberkati? Boleh saya lihat tangannya diangkat? Amin. Kita percaya ya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, ya. Dia sudah menjadi mukjizat terbesar dalam hidup kita. Mari kita saat ini mau mulai acara kita. Kita mau buka dengan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami semua dapat hadir di tempat ini untuk bersatu di ruang Zoom ini, untuk berdoa, memuji, menyembah, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyampaikan pertobatan kami. Sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami ya Tuhan, agar kami layak untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Saat ini kami juga mau gunakan otoritas kami di dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang tidak berkenan, yang bukan dari Tuhan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah saat ini hanya Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah segala doa, pujian, penyembahan kami semuanya sampai dan menjadi dupa penyembahan yang harum bagi Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi kita, dan kita tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan di depan kita. Biarlah saat ini kita begitu haus kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memuaskan hati kita. Roh Kudus pasti melawat hati kita semua yang rindu kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus. Kita angkat suara kita, berikan yang terbaik bagi Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan kembali dengan hati yang haus akan Dia.
hatiku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya benar Tuhan, sungguh indah tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Bahwasanya kasih setia-Mu selama-lamanya bagi kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami rindu terus Tuhan memuji Engkau Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik bagi-Mu. Mari kita nyanyikan kembali lagu pujian bagi Tuhan, karena Dia begitu baik bagi kita. Kita nyanyikan lagu Pelita Kasih-Mu. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh kasih kepadanya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan
Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah. Kita mau percaya kepadanya karena kita anak-anak kesayangannya. Kita mau percaya tidak ada satupun rancangan Tuhan untuk mencelakakan kita. Apa yang Dia izinkan terjadi, semuanya untuk kebaikan kita. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau memuji lebih lagi, menyembah lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan ku ingin. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tetap di sini Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu membawa segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap akal budi kami, segenap roh kami malam ini. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu.
Bawa kami masuk lebih lagi Bapa. Kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu. Allah yang sungguh indah, Allah yang sungguh baik. Kami mau meninggikan Engkau Yesus lebih dari segala-galanya malam hari ini. Tidak ada Allah yang lain. Mari kita mau fokus hanya menyembah dan memuji Dia. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Amin Tuhan. Kami mau tinggikan namamu di atas segala nama. Kami mau mencintaimu Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Engkau lihat hati kami. Kami sungguh rindu sampai di titik itu, bahwa kami masuk lebih dan lebih lagi Bapa. Ajar kami mengenalmu lebih dan lebih lagi. Ajar kami tidak curiga kepadamu, tetapi seperti seorang anak kecil, kami percaya hanya Engkau Bapa yang paling mencintai kami, dan kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu
Kami bawa hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Bawa kami mengenal-Mu lebih lagi Bapa, mengenal rencana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami untuk makin mengerti misteri kerajaan Allah. Singkapkan segala yang tersembunyi melalui kami hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus Villa. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius bab 13. Tema kita pada Komsel ke-142 malam hari ini adalah Tuhan memanggilmu sebagai penjaga. Bapak Ibu mungkin bingung, apa arti tema ini? Tuhan memanggil Anda dan saya sebagai penjaga. Silakan dipersiapkan, Matius bab 13 ayat 24. Sudah ketemu? Yang bisa on cam, silakan ya di on cam. Oke, mari kita tundukkan kepala sesaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila saat ini hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Berhembuslah Roh Kudus, singkapkan yang tersembunyi, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Amin. Di dalam Matius bab 13 ini, Yesus mengajar begitu banyak perumpamaan. Salah satunya adalah yang mau kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus memberikan hati. Dalam arti kita harus membuang ego kita. Jangan berpikir bahwa saya sudah membaca ini berkali-kali. Semakin kita berpikir seperti itu, semakin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan yang pernah saya bawain sekalipun, ketika saya membaca sekali lagi, saya mendapat lagi sesuatu yang baru. Kenapa? Karena pemahaman kita tuh sangat terbatas. Sedangkan firman Tuhan itu tuh
sangat-sangat berhikmat. Di antara sekian banyak perumpamaan di dalam bab 13 ini, ada perumpamaan tentang seorang penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi dan ragi, kemudian harta yang terpendam, jala yang besar, dan sebagainya. Malam hari ini kita merenungkan perumpamaan tentang lalang. Bapak Ibu tahu apa itu lalang? Lalang itu mungkin bahasa Indonesianya ilalang. Lalang di antara gandum. Lalang itu rumput liar, begitu sajalah, rumput liar. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi benih yang ditaburkan di ladang itu hanya satu jenis. Satu jenis, bukan mau mengatakan satu jenis benih, tetapi satu tipe, yaitu yang baik. Hanya yang baik. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Yang punya ladang itu menaburkan yang baik. Tetapi ketika malam hari, musuh datang menaburkan yang jahat di antara yang baik itu. Dan musuh selalu datang pada saat tengah malam, pada saat orang tidur, pada saat Anda sedang tidak mempersiapkan diri. Dan kemudian dia melakukan sebuah tindakan dan segera pergi, dan Anda sama sekali tidak tahu. Anda sama sekali tidak tahu, dan kapan Anda tahu? Ketika hasil itu mulai tampak. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Ketika pertama benih yang jahat itu, benih lalang itu ditabur, Anda tidak tahu. Ketika iblis menyerang keluarga Anda tidak tahu. Kapan Anda tahu? Ketika terjadi perselisihan hebat sudah sekian lama. Ketika Anda menemukan kenapa anak Anda narkoba. Padahal musuh datang pada saat beberapa tahun yang lalu, dan Anda tidak bersiap. Anda tahu pada saat dia sudah ditangkap karena narkoba, dan Anda mengira persoalan datang. Tidak, persoalan datang dulu, dan sudah ada peringatannya, tetapi karena Anda tidak siap. Bukan cuma Anda, kami sama, kita semua mengalaminya. Ayat 27. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu? Hamba-hamba itu tidak tahu. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Tuan ini langsung tahu. Lalang ada pasti karena musuh, tidak ada yang lain. Tuan ini langsung tahu musuh telah melakukannya, dan melakukannya secara diam-diam. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun sang Tuan berkata, jangan. Kenapa jangan? Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kenapa ikut tercabut? Karena mereka sudah tumbuh bersama.
Anda ketika mungkin menemukan anak yang narkoba itu, sudah, buat apa lagi dia hidup? Biarkan dia dihukum mati saja. Biarkan lalang itu dicabut supaya tidak menular yang lain. Tetapi Anda tidak tahu, yang tadinya baik itu ikut mati karena tercabut. Karena lalang itu dia tidak hanya tumbuh terpisah, tetapi dia mulai menyatu, mengakar bersama dengan gandum. Kadang kita lihat kenapa orang jahat ini tidak segera dicabut nyawanya oleh Tuhan. Ternyata Tuhan pernah memberikan saya sebuah hikmat. Kalau orang tua yang jahat itu seketika juga itu Tuhan mencabut nyawanya, dia punya anak yang masih kecil-kecil, yang masih membutuhkan tanggung jawab dia. Kalau Tuhan mencabut nyawanya saat ini juga, mungkin dia punya 3 anak atau punya 4 anak, dan semuanya akan menjadi penjahat sama seperti dia. Oke. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut? Dia berkata, jangan. Jangan sesekali mencabut. Ada waktunya. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ketika mereka sudah mengakar bersama, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya menunggu waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sekarang kita lompat ke ayat ke-36. Bapak Ibu, ayat ke-36. Penjelasan tentang lalang di antara gandum. Ketika Yesus bahkan dia mengajar dengan perumpamaan saja, murid-muridnya pada dasarnya belum mengerti sepenuhnya. Misteri kerajaan surga itu amat dalam. Yesus mempermudah dengan ilustrasi atau perumpamaan. Itu pun tidak serta-merta dimengerti oleh para murid. Bahkan ketika Yesus menjelaskan perumpamaan itu pun tidak sepenuhnya mereka mengerti, termasuk juga Anda dan saya. Ayat 36. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang, murid-murid yang penasaran itu datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Anak manusia di sini huruf besar, Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan surga. Sedangkan lalang anak-anak si jahat. Bapak Ibu, kalau kita lihat, di dalam dunia ini tidak hanya terdiri dari yang baik. Tidak hanya terdiri dari anak-anak kerajaan. Mungkin perumpamaan ini dapat mempermudah kita untuk mengerti kenapa ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah Yahweh Tuhan memberikan perintah untuk memusnahkan semuanya. Karena tidak semua yang kelihatan manusia itu adalah sungguh-sungguh manusia. Sebagian mereka sudah dikuasai oleh yang jahat. Ladang ialah dunia, benih yang baik anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang anak-anak si jahat.
Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Iblis datang menebarkan segala kejahatan. Kejahatan membutuhkan host. Sama seperti Roh Kudus bisa bekerja kalau ada host. Siapa hostnya? Anda dan saya. Anda dan saya adalah host. Roh Kudus dapat bekerja kalau ada host. Iblis menebarkan kerusakan, kejahatan, dan dia juga membutuhkan host. Dia menguasai orang-orang yang bisa dikuasai, dan orang-orang itu menjadi anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Hanya satu iblis, tidak ada yang lain. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Wahyu, pada akhir zaman nanti malaikat akan datang untuk menuai. Jadi seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu perhatikan ayat 41 ini. Kita baca sekali lagi bersama-sama ayat 41. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa. Segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Awal mula iblis mencari host. Dia menguasai. Kemudian sebagian orang setelah dikuasai, mereka menjadi orang yang melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan ini, mereka tunduk kepada iblis. Jadi, mohon maaf, saya mau katakan, tidak semua manusia yang diberi kesempatan untuk bertobat akan dan mau bertobat. Ketika Yudas menjual Yesus dan kemudian dia menyerahkan Yesus dengan apa? Ciuman, betul? Yudas memberikan tanda kepada orang-orang Yahudi, serdadu itu juga Romawi, orang yang kucium itulah yang harus kamu tangkap. Kemudian apa yang Yesus katakan? Apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia? Kata Yesus. Yesus mau mengatakan, Yudas, engkau menjual aku dengan ciuman. Tidak masalah. Kematianmu sudah dekat. Yesus tidak melakukan apapun juga lagi untuk membawa Yudas ke dalam pertobatan. Betul? Kenapa? Waktu Yudas sudah habis. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada iblis. Dan dia tidak lagi membuka hati kepada Roh Kudus untuk mempertobatkan dia. Maka Yesus katakan, tidak masalah Anda menjual saya dengan ciuman, waktumu sudah habis. Oke. Ayat ke-42, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Kejahatan dan orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Artinya apa? Iblis beserta dengan antek-anteknya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
saya berharap Anda dan saya akan bercahaya seperti matahari pada saat itu. Amin. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, dari awal penciptaan, Adam sudah ditugaskan sebagai penjaga. Saya ada satu ayat. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Adam ditempatkan sebagai penjaga, pengawas, kustodian. Adam. Dalam kitab suci, kita sama-sama tahu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah dikuasai oleh dosa, yang kita kenal sebagai dosa asal. Dan saat itu Tuhan menjanjikan akan datang Mesias. Untuk apa? Untuk menghancurkan iblis dan menebus umat manusia. Nah, kemudian singkat cerita, langsung kisah penciptaan manusia pertama itu langsung dilanjutkan dengan tiba-tiba Adam dan Hawa istrinya mempunyai 2 anak. Yang satu namanya siapa? Kain. Yang kedua namanya Habel. Muncul kedua anak ini memberikan kepada kita 2 gambaran. Yang satu jahat, yang satu baik. Benih si jahat dan benih yang baik. Nah, manusia yang jatuh ke dalam dosa dan sudah terperangkap dalam dosa di dalam dirinya sendiri akan melahirkan dan selalu akan ada 2 sisi ini. Yang jahat dan yang baik. Dan langsung dikisahkan tentang Kain membunuh Habel. Nah, di situ kita bisa lihat. Yang jahat selalu ingin menghancurkan yang baik ini. Supaya apa? Supaya yang baik ini, yang tadinya akan melahirkan keturunan-keturunan sampai nanti melahirkan Mesias untuk menebus dosa umat manusia, tidak terjadi. Bapak Ibu mengikuti saya? Tidak terlalu dalam ya, saya pikir ya, bisa mengikuti. Oke. Nah, 2 jenis benih mulai bertumbuh. Yang jahat selalu ingin menghancurkan yang baik. Kain membunuh Habel. Kemudian dikisahkan lagi, yang jahat ingin menguasai semuanya. Tetapi Allah memilih Nuh. Allah memilih Nuh untuk apa? Untuk meneruskan benih baik ini. Untuk apa? Satu tujuan, melahirkan Mesias pada waktunya. Iblis berusaha menguasai semua umat manusia, tetapi Nuh dipanggil sebagai kustodian, penjaga. Dia yang membangun Bahtera selama 120 tahun. Tetapi tidak ada orang yang mau mendengarkan dia. Dia membangun Bahtera sambil mewartakan tentang pertobatan, tidak ada orang yang mau mendengarkan dia. Hanya 8 orang yang masuk ke dalam Bahtera. Oke. Kemudian dikisahkan lagi, benih yang jahat ingin menguasai yang baik, selalu sampai nanti lahirlah Mesias, Yesus. Bahkan ketika Yesus sang Mesias itu lahir, Iblis membangkitkan siapa? Membangkitkan Herodes. Untuk apa? Untuk membunuh semua bayi yang baru lahir. Supaya apa? Mesias tidak lahir, dosa umat manusia tidak tertebus. Nah, oke. Singkat begini. Dari zaman dulu, dari awal penciptaan,
Allah sudah memanggil manusia untuk menjadi penjaga. Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, Esther, Daud dibangkitkan Tuhan untuk membela bangsa Israel. Kalau tidak, bangsa Israel selama 40 hari tidak berkutik di sebuah tempat ketika Goliat datang menantang Saul, dan Saul ketakutan beserta seluruh rakyatnya. Allah membangkitkan Daud. Kemudian ketika bangsa Israel akan dimusnahkan, genosida, Tuhan membangkitkan Esther. Dan selanjutnya. Mereka adalah para penjaga. Ketika Herodes ingin menghancurkan Mesias, Allah membangkitkan Yusuf, kustodian, penjaga. Ambil anak itu, larilah ke Mesir. Yusuf seorang penjaga, di dalam tidurnya dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dia tetap mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan pada saat dia tidur. Dan saya mau katakan, dia tidak pernah tidur. Bahkan di dalam tidurnya dia selalu connect dengan Tuhan. Ambil anak itu, lari ke Mesir. Ambil anak itu, kembali ke Israel, tinggal di Nazaret. Dia selalu mengikuti guidance Tuhan karena dia adalah seorang penjaga, kustodian. Oke, kita kembali ke perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini. Apa yang mau disampaikan di sini? Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada saat semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Kapan musuh menaburkan benih yang jahat? Kapan? Pada waktu semua orang tidur. Betul? Setuju? Angkat tangan. Supaya saya tahu kalian tidak tidur. Pada waktu semua orang tidur. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak juga lalang itu. Yang tadi saya katakan, ketika benih ditabur, Anda tidak tahu. Ketika dia bertumbuh, Anda baru tahu. Nah, lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya. Pertanyaan saya, kesalahan atau tanggung jawab siapakah, atau ini harus dibebankan kepada siapa? Kenapa sampai musuh datang untuk menaburkan lalang atau benih jahat? Kesalahan siapa? Kesalahan hamba-hamba. Kenapa hamba-hamba ini ditugaskan sebagai penjaga? Hamba tidak hanya satu, banyak. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu, ayat 27, kepada tuannya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari mana datangnya, dari manakah lalang itu? Seharusnya hamba-hamba itu menjaga ladang yang dipercayakan oleh sang tuan. Betul? Oke, Bapak Ibu, sekarang begini. Kita masuk ke dalam renungan yang sebenarnya. Anda dan saya yang pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, kita dipanggil sebagai penjaga. Apa yang kita jaga? Bapak Ibu, Anda dan saya dipanggil sebagai penjaga di dalam keluarga Anda masing-masing. Anda suka atau tidak suka,
Anda melawan iblis atau tidak melawan iblis, iblis akan datang melawan Anda. Kenapa? Tujuannya konsisten dari dahulu sampai akhir zaman nanti. Dari ular kecil yang menggoda Hawa sampai kepada ular tua, naga tua di kitab Wahyu. Dia konsisten. Persoalan yang Anda dan saya hadapi saat ini, suami kabur, anak narkoba, bahkan sakit penyakit datang, atau serangan iblis dan sebagainya yang Anda hadapi saat ini adalah timbul karena apa? Kurangnya doa Anda dan saya dulu. 5 tahun yang lalu, mungkin Anda tidak punya kehidupan rohani seperti sekarang ini. 10 tahun yang lalu apalagi. 10 tahun yang lalu kami sangat sibuk mencari uang. 3 bulan sekali harus pergi ke Cina sampai pandemi tiba. Bahkan dulu awal-awalnya 1 bulan sekali harus ke Cina, pesan barang untuk dijual. Nah, kehidupan kita sangat sibuk sehingga kita tidak sadar dan tidak tahu, dan mungkin tidak ada orang yang memberitahukan kepada Anda adalah seorang penjaga. Anda adalah seorang pengawas, Anda adalah kustodian. Sebagai penjaga di dalam keluarga kita. Apa yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya doa kita. Nah, sekarang kita yang tahu tentang firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau terima peran ini sebagai penjaga. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, setiap hari Anda punya waktu, Anda harus mendoakan seisi keluarga Anda. Ketika saya merasa sudah jam 10 malam, sudah capek, itu adalah waktu yang paling enak untuk main handphone misalnya. Saya kalau mengingat persoalan ini, mengingat bahwa saya adalah seorang penjaga, saya harus mulai berdoa. 45 menit, 1 jam saya berdoa. Berdoa. Saya berdoa dalam bahasa roh, saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya merasa bahwa roh saya semakin kuat. Ketika saya berdoa, dan kemudian saya tutup semua pintu-pintu, celah-celah yang akan atau bisa masuk untuk menyerang keluarga kita, menyerang anak-anak kita. Kita serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa iblis yang dapat menjaga mereka, yang dapat menjamah mereka. Mereka dijaga dan sebagainya setiap hari. Kenapa? Anda dan saya dipanggil untuk menjadi penjaga. Kita terbiasa. Ada ibu yang WA saya malam-malam. Saya rasa mungkin ada di sini. Minta doa untuk suaminya. Saya katakan berdoa saja sendiri untuk suami Anda. Kalau kita memahami prinsip ini, Tuhan memanggil kita sebagai penjaga, maka kita akan selalu memperkuat roh kita. Tuhan membangkitkan Anda dan saya sebagai prajurit-prajurit doa. Sebagai prajurit-prajurit untuk berperang di alam roh. Melawan apa? Penguasa-penguasa kegelapan. Dia memakaikan senjata-senjata kepada kita. Jadi kita selalu harus siap untuk berperang. Seperti kita berdoa di awal bulan. Dan hari ini, malam ini, karena pas tanggal 31. Kita berdoa untuk membentengi seluruh keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang akan kita lakukan, komunitas kita, pelayanan kita. Yang dapat atau yang memiliki hak yang paling besar untuk mendoakan suami Anda, istri Anda, atau anak-anak Anda, bukan villa. Bukan villa, Anda. Kenapa? Karena mereka lahir dari Anda, anak-anak Anda. Anda punya otoritas terhadap mereka.
Anda memiliki otoritas. Anak-anak yang lahir dari saya tidak ada satupun yang gagal, Tuhan. Semua itu akan melayani Tuhan. Semua akan melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka akan diberkati. Mereka akan dilindungi. Dan sebagai setiap hari Anda mendoakan itu. Doa peperangan. Doa untuk membentengi mereka. Kenapa? Anda sebagai penjaga. Jangan biarkan celah iblis masuk. Kenapa? Iblis datang diam-diam. Menaburkan benih. Dan Anda tidak tahu. Anda tahu pada saat benih itu sudah besar. Anda tahu pada saat Anda kedapatan ternyata anak Anda hamil di luar nikah. Itu benih sudah tumbuh. Kenapa itu terjadi? Nah, kenapa kami berjuang keras untuk PH Kids? Anak-anak setiap hari disuruh baca firman, baca firman, baca firman. Jadi dia tahu apa itu firman, dia tahu apa itu doa, dia tahu apa itu meminta doa, meminta diberkati. Dan kita berharap mereka itu akan bertumbuh dari kecil, PH Kids itu dari kecil. Mereka akan bertumbuh dan kita bisa melihat mereka menjaga kekudusan mereka. Tidak hidup dalam free sex. Tidak jatuh ke dalam homoseksual, lesbian. Homoseksual, lesbian, semua itu adalah roh kenajisan. Dari mana datangnya? Salah satunya adalah dari ketika orang tua mereka melakukan perzinahan, percabulan, kenajisan, video porno, dan sebagainya, maka roh itu masuk kepada keturunannya. Homoseksual, lesbian, dan sebagainya. Nah, kita berjuang saat ini. Mungkin kita akan capek, jam 10 malam udah capek. Anda tetap harus berdoa. Kenapa? Anda ingat, Anda adalah seorang penjaga. Anda harus memastikan mereka aman. Mungkin di sini orang tua membelikan asuransi untuk anaknya seperti saya. Saya protek anak-anak saya, asuransi semuanya ada. Tetapi dulu saya tidak tahu, saya dipanggil sebagai penjaga. Nah, Anda dapat mendoakan suami Anda jauh melampaui orang lain. Minta tolong doakan suami saya. Anda punya ikatan yang paling intim dengan suami Anda. Kenapa? Karena Anda adalah sebagian dari suami Anda. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi, yang paling memiliki otoritas untuk mendoakan mereka adalah Anda. Bukan kami. Kami membantu Anda ketika Anda jatuh, Anda lemah, Anda loyo. Kami mendoakan Anda supaya Anda bangkit. Ketika Anda sudah bangkit, Anda harus tampil sebagai penjaga. Kenapa ada orang pelayanan di gereja berpuluh-puluh tahun, tetapi anaknya hidup rohaninya tidak karu-karuan, jatuh dalam dosa, free sex, dan sebagainya? Kenapa? Tidak memahami cara kerja ini. Kita pelayanan berpuluh-puluh tahun, belum tentu Anda seorang penjaga. Anda seorang penjaga, Anda harus menjadi seorang pendoa. Anda bisa berdoa kalau Anda akrab, intim, menyatu dengan firman Tuhan. Jadi, sekali lagi, kapan musuh datang? Pada saat semua orang tidur. Catat baik-baik poin ini. Musuh datang tidak saat Anda siang hari menjaga ladang itu. Musuh datang pada saat Anda tidur. Pada saat hamba-hamba itu tidur. Jadi Anda dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan sebagai penjaga. Ketika Anda diberi tugas sebagai penjaga keluarga Anda beres, anak-anak Anda satu persatu mengatakan dia dijamah Tuhan. Dia dijamah Tuhan. Dia bersaksi tentang kemarin saya mengalami jamahan Tuhan. Satu persatu
maka suatu saat Tuhan akan memberikan kepada Anda tugas yang lebih besar. Anda akan menjadi penjaga yang lebih besar. Apa itu? Tuhan yang tahu. Mungkin Anda akan diberi otoritas yang lebih luas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Suster. Tuhan memanggilmu sebagai penjaga. Apa arti penjaga? Seorang yang bertugas menjaga orang-orang atau sebuah tempat dari gangguan, bahaya, ancaman, serangan. Memastikan yang dijaga itu aman. Seorang penjaga harus mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Dia berjaga-jaga terutama saat orang lain tidur. Dia akan membunyikan tanda jika ada ancaman. Dia harus bisa mengenali musuh dan tanggung jawab terhadap yang dijaga. Nah, apa maksudnya kita dipanggil sebagai penjaga? Seorang penjaga dituntut pertanggungjawaban oleh atasannya. Kita baca dari Yehezkiel 3 ayat 17 sampai 18. Yehezkiel dipanggil sebagai penjaga Israel. Saya bacakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Jadi seorang penjaga punya tanggung jawab yang begitu besar. Ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang penjaga, kita punya tanggung jawab yang besar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ke belakang perjalanan rohani kita masing-masing di dalam komunitas ini. Apa panggilan Allah yang sesungguhnya bagi kita yang ada di sini? Ketika Anda pertama kali bergabung, Anda daftar ikut RPH. Yang belum pernah ikut RPH pasti nggak ada di dalam KPH. Yang ikut KPH udah lulus RPH baru boleh masuk. Ketika Anda dipanggil ikut RPH, Tuhan tidak hanya sekedar menjawab doamu lewat retret pemurnian hati ini. Tuhan tidak hanya selesai dengan menyelamatkanmu. Mungkin banyak yang sudah mengalami mujizat, doa sudah terjawab. Tapi apakah hanya itu? Saya juga sangat menyayangkan banyak sekali yang datang ikut RPH setelah beres masalahnya hilang, nggak tahu kemana. Saya sangat concern dengan apalagi yang sudah didoakan pelepasan. Itu sangat bahaya, karena saya melihat banyak ketika dia tidak dibentengi, itu roh itu akan balik lagi. Nanti saya cerita lagi, kita selesaikan dulu. Jadi setelah selesai RPH, banyak dari kita tuh mengalami proses pemurnian hati. Dibersihkan, dimurnikan, dan dibentuk, diubah dari manusia lama yang daging menjadi manusia baru, manusia roh lewat perjuangan 5 senjata ini. Anda masing-masing mengalami bahwa Anda berubah, Anda bertumbuh setiap hari. Tanpa Anda sadari, Anda makin sembuh, baik hatinya, pikirannya, maupun fisiknya. Sehingga Anda makin kuat secara roh. Dulu, awal-awal saya ikut 5 senjata ini, saya pribadi melakukan sendiri. Saya pikir juga cuma 33 hari, Bapak Ibu. Saya pikir 33 hari itu selesailah peperangan saya. Setelah hari ke-33, saya tuh mau santai, mau bangun agak siang, nggak mau misa lagi. Saya mau balik ke zona nyaman saya. Saya mau makan enak, mau lanjutin drakor saya yang keskip waktu saya RPH.
Ternyata Tuhan perpanjang sampai hari ini Bapak Ibu, dan bawa saya sampai kepada sebuah pemahaman. Tanpa saya sadari, KPH ini menjadi tempat kita semua disiapkan untuk menjadi penjaga bagi setiap kawanan kita masing-masing, terutama keluarga kita. Lewat komsel setiap Jumat, saya sendiri pun nggak tahu mau bawain apa sebenarnya, Bapak Ibu. Setiap minggu tuh saya tuh berjuang, minta Tuhan tuh nyatakan, Tuhan mau ngomong apa ini. Jadi sebenarnya saya sendiri pun nggak tahu akan sampai di titik ini. Semua itu Tuhan tuntun. Sampai ke hari ini komsel ke 142. Kalau saya tahu komsel nomor 1, nomor 2 pun itu saya nggak sanggup bawain Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuntun lewat KPH ini, menyiapkan kita semua menjadi penjaga bagi kawanan kita. Lewat komsel, setiap Jumat, lewat PW, Tuhan singkapkan pelan-pelan bagaimana Dia menuntun Anda dan saya. Jadi pelayanan di KPH bukan seperti dukun instan. Orang WA ada yang sakit minta didoain dan nggak mau melakukan RPH. Saya terus terang, ketika orang yang belum ngelakuin RPH, kalau misalnya mau minta didoain, biasanya saya minta mereka daftar retret dulu. Karena KPH ini bukan untuk penyembuhan sakit penyakit, bukan. Tetapi lewat persoalan, Tuhan bawa kalian masuk untuk mengalami sebuah pertobatan, perjumpaan hati dengan Tuhan. Tanpa pertobatan, kesembuhan kalian tuh nggak ada artinya. Setelah kalian sembuh, yang suami selingkuh, Tuhan hukum ketika istrinya melakukan RPH. Dia minta didoain. Saya tanya, kamu mau bertobat nggak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak bakal sembuh. Itu terjadi. Dan Bapak Ibu bisa baca kesaksiannya beberapa hari lalu. Tidak akan terjadi kesembuhan. Karena di KPH ini kesembuhan hanya akan terjadi kalau Anda sungguh-sungguh mau bertobat. Dan pertobatan Anda akan membawa seisi rumah Anda diselamatkan. Bukan selesai dengan Anda sendiri. Itu yang terjadi di dalam komunitas ini, Bapak Ibu. Jadi, ketika orang datang, saya hanya tanya, Anda mau bertobat nggak? Bukan hanya mau sembuh, bukan hanya mau lepas dari kuasa gelap. Tanpa pertobatan, setelah didoakan, doa pelepasan, roh jahat mungkin pergi. Tapi keluar dari sini, ketika Anda tidak bentengi, Anda tidak hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, tetap jatuh lagi ke dalam dosa, tetap dalam perzinahan, roh jahat itu akan masuk lagi lebih banyak. Ketika seseorang ditawan oleh roh jahat, kerasukan atau terikat kuasa gelap, dia tidak bisa melepaskan diri dengan kekuatan dan kebebasannya sendiri. Dia butuh orang lain yang mendoakannya untuk menghadirkan kuasa Roh Kudus yang membebaskan dia. Tetapi setelah dia bebas, dia harus menjaga rumahnya, yaitu hatinya, supaya tidak dimasuki lagi oleh pencuri, oleh iblis, oleh roh jahat, yaitu dengan membentengi diri dengan 5 senjata. Nah, ini yang sering terjadi ketika orang sudah didoain pelepasan, udah sembuh sakitnya, nggak pernah lagi nongol. Kadang saya japri pun nggak dijawab loh, kayak saya tuh nagih hutang. Itu menyedihkan sekali, padahal saya tuh concern banget kalau orang yang kena roh jahat, pernah kerasukan, pernah ini, itu sangat-sangat riskan untuk roh itu masuk lagi ketika Anda tidak dibentengi. Dan itu akan lebih parah. Itu sedikit pengetahuan tentang doa pelepasan. Saya bacakan dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh
lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini adalah dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya bukan menakut-nakuti. Ya, jadi ketika kita sudah dilepaskan dari kuasa gelap, kita sudah disembuhkan, cepat-cepat kita tuh isi hati kita tuh dengan Roh Kudus. Lakukan terus senjata rohani, bangun relasi dengan Tuhan, sehingga rumah ini tidak kosong. Iblis itu ketika diusir, dia tuh nggak pergi jauh-jauh, Bapak Ibu. Dia ngintip, rumahnya udah ada yang isi belum? Kalau Anda tidak isi dengan Roh Kudus, tidak bangun relasi dengan Tuhan, tidak melakukan benteng senjata rohani, iblis itu pasti masuk lagi, pasti, dan keadaan itu akan lebih buruk. Ya. Jadi tugas kami mendoakan Anda yang terikat untuk mengalami kebebasan, kemerdekaan, sehingga yang terikat itu di alam roh itu lepas. Tapi setelah dibebaskan, Anda harus membentengi diri dengan 5 senjata. Jadi doa pelepasan itu, entah itu yang kena santet, pelet, guna-guna, luka batin, sakit penyakit, ketika Anda mau didoakan pelepasan, artinya Anda mau dilepaskan dari kuasa jahat, kuasa gelap, dengan pertolongan Roh Kudus yang kuasanya jauh lebih besar daripada semua kuasa-kuasa lain. Setelah lepas, tanggung jawabnya membentengi diri, membuat roh Anda kuat, sehingga Anda bisa menjadi penjaga. Penjaga untuk diri Anda sendiri. Ketika ada Roh Kudus, Anda bisa menjaga diri Anda sendiri. Anda bisa menjaga pikiran Anda, hati Anda, tubuh, jiwa, dan roh Anda. Sering di dalam pelayanan kami ada orang WA atau minta doa. Ketika saya ajak, yuk kita lakukan 5 senjata. Kami bersama-sama dengan Anda. FAST ini tuh di komunitas kita. Tim FAST itu tuh berjuang bersama Anda, Bapak Ibu. Puasa 33 hari. Kami bersama-sama dengan Anda. Tetapi kalau Anda sendiri nggak mau berusaha, siapa yang bisa menyelamatkan Anda? Yang bisa menyelamatkan anak-anak Anda, yang bisa menyelamatkan suami Anda, istri Anda, itu adalah Anda sendiri, Bapak Ibu. Saya cuma bisa menyelamatkan Pak Paulus, karena dia suami saya. Saya nggak bisa selamatkan suami-suami Bapak Ibu. Bukan kami yang mendoakan. Kami mendoakan saat doa pelepasan, tapi setelah itu Anda harus kuat untuk menjadi penjaga. Anda dipilih menjadi penjaga bagi keluarga Anda. Ikatan darah itu punya kuasa. Ada spiritual authority. Hubungan ayah, anak, ibu, anak, suami, istri itu ada ikatan batin yang jauh lebih kuat daripada kami yang orang luar. Ketika Anda mau melakukan senjata rohani, mau diproses Tuhan, mau bersama-sama komunitas untuk membuat roh Anda makin kuat, Anda bisa memenangkan peperangan-peperangan itu. KPH sebagai keluarga rohani Anda, bersama-sama dengan Anda kami semua melayani, kami menjadi penjaga-penjaga kecil bagi komunitas ini, bagi kita semua. Tetapi Anda menjadi penjaga bagi keluarga Anda. Anda sendiri harus berjuang untuk komit dan bertumbuh di dalam roh, sehingga rohmu kuat sebagai penjaga. Ada yang kayak gini, nggak pernah ikut komsel. Komsel ini tuh 1,5 jam loh Bapak Ibu. Maunya tuh cuma konseling. Saya terus terang ya, kalau orang nggak ikut komsel, saya kadang agak belakangin untuk konseling. Saya lebih prioritaskan orang-orang yang mau bertumbuh di dalam komunitas ini. Karena kalau konseling itu, kalau nggak pernah ikut komsel itu panjang banget. Saya harus bawain semua sesi. Tapi kalau yang sudah ngikutin itu lebih gampang kita bicara. Lebih dapat poin-poinnya. Karena dia sudah ngikutin.
lewat komsel, lewat PW, lewat pelayanan doa, konseling. Itu semua kita mensupport Bapak Ibu untuk menjadi penjaga. Coba lihat ke belakang Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menuntun setiap kita secara pribadi di dalam KPH ini. Menyiapkan kita, setiap kita sampai kepada titik kita siap menjadi penjaga bagi kawanan kita masing-masing. Bagi keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, komunitasmu, kawanan kecilmu. Seperti menyiapkan seorang prajurit perang. Anda dilatih bersenjata setiap hari dengan melakukan 5 senjata. Itu latihan bersenjata. Latihan bersenjata setiap hari. Yang tadinya nggak pernah pegang senjata. Nggak pernah baca firman. Bayangin kalau ada prajurit belum pernah pegang senjata. Pegangnya aja tuh bingung. Tapi karena setiap hari Anda dilatih, Anda menjadi tangguh. Anda menjadi ahli. Sehingga mulai terbiasa, mulai bisa berdiri tegak dan bersenjata lengkap. Tadinya 5 senjata itu berat. Lama-lama menjadi sebuah kerinduan. Dan menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga Anda tidak ingin berhenti di hari ke-33. Itu yang saya alami. Setelah bersenjata lengkap, Tuhan mengajarkanmu berperang. Jadi senjata itu bukan cuma dipakai. Bukan cuma dipegang. Lewat persoalan-persoalan yang datang, Tuhan menuntunmu berperang. Mazmur 144 ayat 1 berkata, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Jadi, Tuhan mengajarkan kita pegang senjata. Bayangin Bapak Ibu kalau sudah pegang pistol misalnya, nggak ada pistol di sini, contoh pistol ini. Bapak Ibu cuma pegang, ketika musuh datang Bapak Ibu cuma pegang, tidak menembakkannya kepada musuh. Senjata itu nggak ada artinya. Tuhan mengajarkanmu berperang. Ketika musuh datang, persoalan datang, bagaimana menggunakan senjata firman Tuhan. Firman itu dipraktekin. Itu namanya memakai senjata. Peperangan kita pasti melawan diri kita sendiri dulu. Di dalam RPH ini, musuh yang harus kita lawan itu selalu ada di sini dan di sini. Di dalam dulu, jangan dulu mau melawan musuh suami, anak yang lain. Diri kita sendiri dulu. Segala kelemahan daging kita, ego, penyangkalan diri kita, satu persatu Tuhan akan kasih ujian untuk kita menangkan. Dan ketika kita lulus ujian, kita baru bisa berperang untuk musuh di luar. Sebelum peperangan internal ini Anda menangkan, Anda belum bisa naik menjadi penjaga bagi keluarga Anda. Anda jaga diri sendiri aja belum bisa. Saat Anda belum bisa menjaga diri sendiri, artinya musuh masih selalu berhasil masuk menguasai wilayah internal Anda, terutama hati, pikiranmu. Anda masih kalah terus dalam ketakutan. Ketika musuh menyerang ketakutan, Anda jatuh lagi, takut lagi, depresi lagi. Musuh kirim, bikin Anda emosi, Anda marah lagi, meledak lagi. Ada yang nyenggol dikit, luka batin lagi, tersinggung lagi, kesedihan lagi, iri hati lagi, dan lain-lain. Tuhan tidak akan memberimu otoritas menjadi penjaga di alam roh untuk kawanan di sekitarmu. Ketika Anda yang dipilihnya belum siap menjadi seorang penjaga. Musuh masih bebas bekerja di dalam dirimu dan wilayahmu. Dalam arti, Anda sendiri itu belum selamat dari musuh. Anda belum bisa dipakai menjadi alatnya atau hostnya untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat ini tidak sesimpel bahwa
ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis jadi orang Katolik, maka otomatis seisi rumahku pasti selamat masuk surga. Ayat ini bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ayat ini sangat dalam. Percayamu harus sampai kepada menyelamatkanmu. Percayamu kepada Yesus harus sampai kepada bisa menyelamatkanmu dari musuh-musuh roh yang tadi bikin kamu takut, yang bikin kamu depresi, yang bikin kamu marah terus, bikin kamu iri hati. Kamu harus bisa selamat dulu dari musuh ini. Dan setelah itu Anda baru bisa menjadi penjaga di dalam roh untuk seisi rumahmu. Sehingga mereka mengalami keselamatan yang sama seperti proses dirimu diselamatkan. Setiap orang akan dimurnikan. Jangan berpikir istri yang misalnya suaminya selingkuh. Jangan berpikir enak banget sih, kok aku yang harus ngelakuin pemurnian hati? Kok dia yang selingkuh, kok aku yang harus berkorban? Ada waktunya dia harus bayar harga juga, Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Waktunya Tuhan memproses setiap anak-anaknya tuh ada waktunya. Kita dipanggil dulu untuk menjadi penjaga. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita sudah berhasil, ada waktunya Tuhan memproses yang baru bertobat itu. Dia juga akan dimurnikan. Dia juga akan membayar harga. Jadi ada proses masing-masing setiap orang di dalam rumahmu untuk diselamatkan satu persatu. Anak-anak kita juga. Kadang mungkin sebagai orang tua kita tuh nggak tega melihat Tuhan memproses dia. Tetapi proses pemurnian itu penting. Itu wajib kalau kita mau masuk ke dalam pertobatan. Sehingga satu persatu keluarga kita mengalami perjumpaan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Tidak serta-merta karena Anda percaya otomatis mereka selamat, bukan. Ada masing-masing proses. Ini yang terjadi di dalam komunitas kita. Satu orang diselamatkan, diproses, dimurnikan, dibentuk menjadi pribadi yang baru, sehingga menjadi saksi dan terang bagi satu orang, bagi sekitarnya. Contoh misalnya istri bagi suaminya. Suami melihat istrinya berubah setelah ikut RPH. Suami baru mau mulai bertobat. Baru mau mulai lakukan RPH, yang tadinya layar baru satu, sekarang sudah suami istri gitu. Dan diproses, dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan sampai menjadi manusia baru. Jadi Tuhan memilih satu orang dulu yang rela diprosesnya dan dipilihnya sebagai penjaga. Bersyukurlah kalau kita yang dipanggil. Tuhan percaya sama kita. Penjaga itu harus mau bayar harga. Mau berkorban lebih banyak. Di saat orang lain tidur, dia harus berjaga-jaga. Di saat orang lain berpesta pora, dia harus berpuasa. Ketika satu peperangan dimenangkan, di alam roh itu level kita akan naik. Setiap peperangan yang kita menangkan, level roh kita selalu naik. Tuhan akan percayakan wilayah yang lebih luas untuk Anda jaga. Karena setiap kita punya wilayah kita masing-masing untuk kita rebut. Ada tanah yang Tuhan janjikan yang harus kita rebut. Tadi ketika istri berhasil menjadi penjaga rumahnya, dia berhasil merebut suaminya, dia akan berhasil merebut anak-anaknya. Orang tuanya, saudaranya, komunitasnya, bahkan gerejanya. Wilayah akan makin diperluas. Seperti dalam doa Yabes 1 Tawari 4 ayat 10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ketika roh kita sudah sampai kepada otoritas itu,
apa yang kita doakan itu punya kuasa. Ketika kita dipercaya menjadi penjaga dan kita berhasil menjaga kawanan kita, merebut kembali tanah-tanah yang sudah direbut musuh, suami yang sudah direbut musuh, anak yang sudah direbut musuh, kita bisa merebut kembali. Tuhan akan percayakan wilayah yang lebih luas. Mari Bapak Ibu, kita mau berjuang lebih lagi. Kita mau berjuang lebih lagi supaya kita dipercaya Tuhan menjadi penjaga bagi kawanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau siapkan lagu nomor 4. Kita mau tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau bawa hati kita sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Sedang mau menguatkan roh. Rabanahana ya lama syakara ya lama sikya rabarahana ya lama syek. Rabarahana ya rabarahana ya lama syakara ya lama sik. Yang memberimu kekuatan yang baru. Rabarahana ya lama syakara ya lama sikya rabarahana ya lama syek. Rabarahana ya lama sik. Malam hari ini Tuhan memanggilmu sebagai penjaga. Angkat tanganmu. Malam hari ini Tuhan memanggilmu sebagai penjaga bagi kawanan yang Dia percayakan kepadamu. Kita mau menjaga kawanan kita. Kita mau menjaga keluarga kita. Kita mau tutup semua pintu-pintu celah-celah bagi kuasa kegelapan, bagi iblis. Segala pintu-pintu, segala celah-celah yang terbuka saat ini kami tutup pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami tutup semua celah-celah. Tidak ada pintu yang terbuka bagi kuasa kegelapan. Tidak ada pintu yang terbuka. Di dalam nama Yesus kami tutup semua pintu-pintu. Perintahkan, keluarkan suaramu. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan semua pintu-pintu celah-celah tertutup. Tidak ada musuh yang dapat hadir, dapat datang untuk menebarkan benih-benih yang jahat. Oh, Rabbana Tashandara, kami serahkan setiap anggota keluarga kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu.
Kami mau serahkan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami. Kami mau menjaga mereka. Kami mau memastikan tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menjamah mereka. Oh, segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk menjamah anak-anak kami pada malam hari ini kami patahkan. Kami patahkan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam nama Yesus. kuasanya di Kami dalam patahkan nama di Yesus. dalam nama Di Yesus. dalam nama Kami Yesus. patahkan di dalam nama Yesus. Anak-anak kami akan terlindungi, akan dilindungi. Mereka akan dilindungi. Kuasa ilahi menjaga mereka. Roh Kudus urapi mereka. Roh Kudus urapi mereka. Sebut nama anak-anakmu di dalam hatimu. Anak-anak kami dijaga, dilindungi, diurapi dengan urapan Roh Kudus. Mereka akan melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan. Mereka akan menjadi host. Mereka akan menjadi host bagi Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mereka akan dipakai Tuhan. Anak-anakmu akan dipakai Tuhan. Anak-anakmu akan dipakai Tuhan. Satu persatu akan dipakai Tuhan. Satu persatu akan dipakai Tuhan. Satu persatu anak-anakmu akan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, engkau sakit penyakit yang mencoba masuk ke dalam rumah kami. Engkau kuasa kegelapan yang bersembunyi lewat sakit penyakit, yang menyerang pikiran, yang menyerang tubuh, yang menyerang hati anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami patahkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kuasa kegelapan yang bersembunyi lewat sakit penyakit, kami perintahkan enyah dari rumah kami, enyah dari rumah kami, enyah dari rumah kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami adalah penjaga. Kami adalah penjaga yang tidak akan terlelap. Kami akan menjaga keluarga kami. Kami akan memastikan berkat-berkat tercurah bagi mereka. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Segala awan-awan gelap yang menutupi berkat-berkat kami saat ini kami perintahkan terangkat di dalam nama Yesus. Terangkat di dalam nama Yesus. Terangkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami akan terima berkat-berkat bagi keluarga kami. Kami siap menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami. Kami siap terima berkat bagi mereka. Kami adalah penyalur berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya Rabbala ya lama sakara ya lama syikiara halaya nama nahana sikiara Terima kasih Tuhan. Rama syakara ya labadana ya lama. Tidak ada kecelakaan di dalam rumah kami. Di dalam nama Tidak ada. Di dalam Kami nama katakan Yesus. tidak ada di dalam nama Yesus.
Kami Tidak ada katakan kecelakaan. tidak ada kecelakaan di Tidak dalam ada rumah kami. kecelakaan di dalam rumah Di dalam kami, nama di dalam Yesus. nama Di Yesus, dalam di nama dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Tutup bungkus seisi rumah kami. Tutup bungkus Tuhan. Tandai pintu-pintu rumah kami. Amin. Tandai setiap pintu rumah anak-anakmu dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus, malaikat maut akan lewat. Malaikat maut akan lewat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun anak-anak kami berada, keluarga kami berada, mereka akan dijaga, dilindungi, dipelihara. Amin. Tidak ada kecelakaan di tengah jalan. Kami dalam tolak nama semuanya di Yesus. dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Di dalam nama Di Yesus. dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Segala kecelakaan kami tolak. Di dalam Kami nama mengucap Yesus. syukur dan terima kasih Tuhan untuk bulan Mei yang akan berakhir pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu. Amin. Penyertaan bagi setiap anggota keluarga kami. Mukjizat yang terjadi. Anak-anak kami yang dijamah Tuhan. Amin. Anak-anak kami yang mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur di bulan Terima kasih ini. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan di bulan Juni besok. Sepanjang bulan ke depan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Roh Kudus pimpin setiap langkah kami. Amin. Kami serahkan bulan yang baru ke dalam tangan-Mu. Amin. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu untuk memasuki bulan yang baru. Mereka akan dijaga, dilindungi. Amin. Mereka akan bertumbuh di dalam iman. Amin. Mereka akan bertumbuh dalam pengharapan dan kasih. Amin. Keluarga mereka dilindungi. Amin. Mereka diberkati, apapun yang Amin. mereka lakukan akan berhasil di Amin. bulan Juni. Dalam nama Kami Yesus. perkatakan, Dalam nama perkatakan Yesus. di dalam Dalam nama Yesus. Kami perkatakan, kami deklarasikan apa yang kami lakukan di bulan Juni akan berhasil di Berhasil dalam nama Yesus. Di Yesus. dalam nama Berhasil Yesus. di dalam Di dalam nama nama Yesus. Yesus. Kami Terima perkatakan, kasih Tuhan. kami Terima deklarasikan kasih Tuhan. di dalam Di nama dalam Yesus. nama Oh Yesus. Rabbana Terima kasih Tashandara Tuhan Yesus. Oh Ya Rabbana Rabbala ya Tashandara Lama Shandara Rabbana Tashandara Rabbana Ora mahala ya Oh, lama Rabbana sikia Tashandara. rabala ya rabala syakara ya lama sikia ramana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memasuki bulan yang baru. Amin. Karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Amin. Karena Roh-Mu menuntun setiap langkah kami. Roh-Mu berbicara kepada kami. Apakah kami berhenti atau melangkah? Apakah kami berbelok ke kiri atau ke kanan? Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Engkau yang hadir di sini pada malam hari ini. Engkau dipanggil sebagai penjaga. Engkau diberi tugas yang mulia. Engkau adalah penjaga. Tuhan memberikan tugas kepadamu sebagai penjaga satu persatu setiap di antara kamu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan urapi, Roh Kudus mengurapi Anda semua sebagai penjaga bagi keluarga Anda. Roh Kudus mengurapi satu persatu. Roh Kudus urapi satu persatu. Roh Kudus mengurapi satu persatu. Tidak ada yang dilewatkan satu persatu. Dalam nama Yesus. Dalam Roh nama Kudus Yesus. urapi satu persatu. Dalam nama Yesus. Roh Kudus urapi satu persatu. Dalam nama Yesus. Oh Rabanata Shandara Ramasyakia rabalahala ya lama sikia rabalahala ya lama Rabanata Shandara Natasha ya lama Oh Rabanata Shandara Shadada Terimalah tugas ini. Terimalah tugas ini. Lakukan tugasmu sebagai penjaga.
Di saat keluarga kita tidur, kita menjaga, kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka siang dan malam. Kita mempersiapkan mereka sebagai penjaga. Kita persiapkan mereka sebagai penjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, firman-Mu memberkati setiap di antara kami. Kami siap untuk memasuki bulan yang baru. Kami siap untuk mengambil otoritas sebagai penjaga. Kami akan mendoakan setiap anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.